Bab 483, Ancestor Crimson Serpent. Glory City mengalami perang selama berbulan-bulan. Banyaknya Demon Beast secara teratur melancarkan serangan di Glory City, tetapi berkat wali seperti Yemo, mereka berhasil mengusir serangan Demon Beast. Tembok kota rusak karena banyak pertempuran yang disebabkan oleh cakar tajam Demon Beast. Mayat Demon Beast berserakan di bawah kota bersama dengan tulang-tulang dari para spiritualis iblis yang berani. Untuk melindungi kota, mereka bahkan menyerah pada hidup mereka. Berdiri di dinding, Yemo melihat ke kejauhan. Populasi saat ini di Glory City hanya 300.000, dan mereka akan terus menderita kerugian setiap tahun. Sesekali, raungan Demon Beast bergema dari arah lembah. Wajah Yemo ditutupi dengan kesedihan karena putranya sendiri, Yezong, sudah mati. Belum lagi cucunya ada di lokasi terpencil. Tidak ada yang tahu berapa lama kota Glory akan bertahan, dan Yemo tidak tahu kapan dia bisa melihat cucunya lagi. Namun, dia hanya bisa terus berjuang untuk kelangsungan hidup Glory City. Di dunia ini, itu dipenuhi dengan Demon Beast. Bahkan ada beberapa yang melebihi peringkat legenda. Tuan Yemo, sudah senja. Kenapa kamu tidak istirahat dulu sekarang? Yesiu menghela nafas sambil melihat sosok Yemo yang renta dan tua. Nasib terlalu kejam untuk orang tua ini. Pada saat ini, boneka jiwa yang berbentuk seekor burung mendarat di bahu Yemo. Tuan leluhur, nada bicara Yemo penuh hormat saat dia melirik ke boneka jiwa. Yemo, aku sudah berkeliaran di seluruh dunia ini pada periode ini, dan ada beberapa habitat manusia yang telah dihancurkan. Kelima binatang iblis yang telah melampaui peringkat legenda akan segera mengalihkan perhatian mereka ke kota Glory. Aku juga baru-baru ini memperhatikan bahwa ada fluktuasi energi spasial yang besar, dan aku tidak tahu apa yang terjadi, kata Ye Yan prihatin. Aku juga merasa bahwa Demon Beast di sekitar Glory City memiliki beberapa gerakan yang tidak biasa baru-baru ini. Aku khawatir gelombang berikutnya akan lebih kuat dari sebelumnya, kata Yemo sambil melirik ke kejauhan. Jika kita semua mati dalam pertempuran, aku ingin memintamu untuk menemukan lokasi untuk disembunyikan, Lord Ancestor. Ketika Ziun dan Nili kembali, berikan kunci ini padanya. Anak itu adalah harapan terakhir Glory City. Petik 2. Kunci ini, Ye Yan tertegun sebentar sebelum dia melanjutkan, kunci menuju tanah Dewa Roh Kota Glory. Iya, itu adalah warisan panjang Kota Glory kita yang dikabarkan mengandung jiwa Dewa Roh Angin Salju. Yemo mengangguk. Tiba-tiba, cakrawala mulai bergetar. Sebuah sinar merah melintas dengan suara bergema di cakrawala. Hahaha, segel dunia ini akhirnya terbuka, penantian kami tidak sia-sia. Suara iblis bergema di seluruh benua yang menyebabkan banyak Demon Beast mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Sinar merah tua itu adalah seseorang dari sekte Dewa Iblis di alam reruntuhan drakonik, dan dia ditempatkan untuk mengawasi segel ini World. Dia tidak bisa masuk, karena segel ini World ditutup. Namun baru-baru ini, tiba-tiba ada celah kecil di segel ini World. Merasakan niat kuat itu, semua Demon Beast di dunia ini gemetar ketakutan. Seekor ular raksasa merah telah membuka mulutnya. Tiba-tiba, ratusan ribu binatang iblis melonjak ke langit dan tubuh mereka dengan cepat hancur saat ular merah menyerap darah dan daging mereka. Hahaha, sudah lama sekali sejak aku makan yang begitu memuaskan. Ular merah tua itu tertawa ketika ia berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat ini,
5 sinar terbang menuju ular merah tua. Mereka adalah 5 binatang iblis dan suara mereka terdengar pada saat yang sama. Murid menyapa leluhur Crimson Serpent. Aku meninggalkan kalian semua di dunia ini saat itu, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kultivasimu masih akan begitu lemah. Leluhur Crimson mendengus dengan tatapan mengerikan yang memancar darinya, menyebabkan 5 binatang iblis merasa bahwa tubuh mereka berada di ambang kehancuran. Tolong tenangkan dirimu, leluhur, kata burung Netherfrost mendalam. Beberapa tahun yang lalu, Big Brother Black Prison Azure Dragon mencapai Heavenly Fate Realm. Tapi sambaran petir ilahi turun dari langit dan memusnahkan keberadaannya. Jadi kami tidak berani melakukan terobosan, kami hanya bisa menekan kultivasi kami. Petik 2. Mendengar kata-kata mendalam Netherfrostbird, Ancestor Crimson Serpent mengangguk. Saat itu, ada eksistensi tertinggi yang menetapkan batasan di dunia ini. Siapapun yang mencapai alam takdir surgawi akan dimusnahkan. Aku hanya berhasil masuk ketika segel dibuka, jadi aku harus pergi sebelum segel ditutup. Beberapa dari kamu akan memperhatikan perintah aku sekarang. Petik 2. Kami akan mematuhi perintah Ancestor. Para Demon Beast merespons. Aku ingin kamu menangkap semua manusia di dunia ini. Tidak satu pun dari mereka yang boleh disisakan. Kalian harus tahu konsekuensinya jika satu saja diabaikan. Leluhur Crimson Serpent memandang ke-5 binatang iblis. Setelah mendengar kata-kata itu, 5 iblis bis merasakan dingin di duri mereka. Iya, leluhur, 5 binatang iblis mengakui. Lalu, apa yang masih kalian lakukan di sini? Leluhur Crimson Serpent mendengus dingin. Roger, ke-5 binatang iblis langsung berubah menjadi coretan dan terbang ke berbagai arah dunia ini. Burung Netherfrost mendalam dan naga bumi Black Fog terbang ke suatu arah, mencari jejak manusia. Aku tidak pernah menyangka bahwa segel ini World akan terbuka. Kita dalam masalah sekarang, burung mendalam Netherfrost dengan pahit tersenyum. Apa maksudmu? Black Fog Air-10 Dragon bertanya dengan bingung. Pikirkan seperti ini. Di dunia ini, setiap keberadaan yang telah mencapai alam takdir surgawi akan dimusnahkan. Alasan mengapa kita bisa bertindak dengan tirani seperti itu adalah karena sekte Dewa Iblis membutuhkan kita untuk membatasi klan manusia. Jika manusia mati, apakah kamu berpikir bahwa sekte Dewa Iblis masih akan membutuhkan kita? Burung Netherfrost mendalam tersenyum pahit. Apakah itu alasan mengapa kamu menahan diri untuk tidak memusnahkan klan manusia setelah bertahun-tahun? Tanya Black Fog Air-10 Dragon setelah merenungkan singkat. Memang, kita memiliki nilai kita kepada leluhur jika klan manusia ada. Tetapi jika mereka semua mati, maka kita akan kehilangan arti keberadaan kita. Pada saat itu, kita bahkan mungkin dimakan oleh nenek moyang itu sendiri. Burung Netherfrost mendalam menjawab dengan senyum masam. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bahkan Black Fog Air-10 Dragon telah memincingkan alisnya. Apalagi yang bisa kita lakukan selain mengikuti perintah leluhur? Kita akan menangkap sekelompok manusia terlebih dahulu. Burung mendalam Netherfrost menjawab dan mereka berubah menjadi 2 garis, terbang ke arah timur. Di lembah yang dalam di ujung cakrawala, sebuah kota yang menjulang muncul dalam pandangan mereka. Itu adalah habitat terakhir manusia, kota Glory. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.